Hai, Hai. hai, Halo. halo. Halo semuanya. Ketemu Eh, lagi di akhir tahun 2024. Ini episode spesial ya, teman-teman. hmm, Pertama, karena kita belum pernah melakukan episode akhir tahun seperti ini. Yang kedua, ada baiknya kita melihat kembali lah 2024. Apa saja hal-hal yang menarik buat kita, yang menyentuh hati, yang bikin senyum, bikin hangat dan lain-lain. Jadi di episode ini gue minta teman-teman ngasih beberapa pertanyaan, dua deh, dua dulu. Kemudian nanti kita kita berbagi rame-rame. Topiknya sama, apa yang terjadi di 2024. hmm, Oke, kita mulai Oke. dengan abjad nih ya. D dulu, silakan. Mbak Donna. Ya, D akan memulai. Mm-mm. Kilas balik 2024. Kita banyak bahas mengenai bahagia ya. hmm, Bahagia itu kan antara lain seimbang, body, mind, soul, tubuh, pikiran, dan jiwa. Nah, saya mau tanya ke Sohib-Sohib di sini. Saya fokusnya di kehidupan sosial ya, atau di Hmm. kehidupan hmm, interpersonal. Bila dikaitkan dengan kebahagiaan dan yang sudah dilalui di 2024 ini, Mm-mm. menyambut tahun 2025, maka teman-teman silahkan pilih satu atau pilihkan satu, apa yang akan dilanjutkan dari kegiatan sosial atau kegiatan interpersonal, dan apa yang ingin diperbaiki. Itu silahkan untuk bisa bahagia. Hubungan interpersonal. Ya, yang mau Ya. dilanjutkan atau yang mau di stop gitu, Yang mau dua-duanya. Apa diperbaiki. yang mau dilanjutkan atau satu. diperbaiki. Ya, Oke, Hmm. Hmm. Gak ada Yang di stop loh ya. EZ dulu deh. Nggak Go. ada di situ. Aku, apa ya? eh Menyangkut perjalanan, kalau itu kan interpersonal ya, sosial. Kalau aku mungkin lebih pada berhubungan dengan mental lah gitu ya. Udah hal-hal masalah-masalah yang dulu masih ada dan 2024 ini apakah sudah selesai gitu, hal-hal yang mengganggu secara misalkan banyak overthinking atau ketakutan-ketakutan akan masa depan gitu ya, karena kan orang juga pada mulai usia-usia pensiun dan segala macam gitu ya. Nah, 2024 ini apakah sudah tersolve gitu atau akan ada buntutnya lagi 2025? Karena kalau aku kan waktu itu 2024 kan di awal aku bilang aku tidak ada resolusi, tapi aku revolusi gitu kan. Nah, 2025 apakah masih revolusi apa udah tinggal ngelanjutin gitu. Kayak gitu sih. Hmm. Kira-kira. Rika? Kalau aku tuh 2024 tuh kayak awakening year gitu. Kayak gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Kayak aku baru merasa bisa mengendalikan secara penuh gitu ya. Membuat seimbang sendiri gitu. Meskipun sih aku akuin banyak yang belum resolusi yang aku tahun lalu iniin banyak yang belum tercapai sih kayak misalnya apa ya? Aku tuh sebenarnya komit pengen lebih sehat dengan berolahraga gitu ya itu ya memang susah sekali sih gitu ya karena ya kalaupun di rumah gitu kan alhamdulillahnya tuh kayak bisnis berjalan lancar gitu jadi kayak di rumah tuh suka sibuk ngerjain sesuatu kayak PR lah ya kalau kita bilang PR gitu ya jadi kayak olahraga tuh susah banget tapi di 2025 ini kayaknya aku mesti benerin bener-bener ya karena ya aku butuh sih sebenarnya lebih karena aku butuh karena kan sekarang aku ngajar hampir 3 kelas ya. Seminggunya bisa 3 kali pulang malam gitu. Jadi kayak berasa banget gitu kondisi tubuh tuh bener-bener butuh lebih fit gitu, lebih fit. Karena sebenarnya sih bukan sakit yang kayak dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit, tapi menurut aku berasa banget energiku habis gitu. Kalau ngajar tuh terus energinya habis. Jadi endurance kayaknya kurang, udah mulai berkurang gitu. Itu kayaknya sih yang mau aku apa namanya perbaiki gitu ya. Terus kalau yang diterusin yang bagus adalah yang karena aku di 2024 aku banyak juga menemukan dan belajar hal yang baru bagaimana cara ngebalance yang ada di diri kita gitu. Kayaknya sih itu yang mau aku terusin sih. Mungkin aku harus bisa bikin, mungkin bukan boundaries tepatnya, tapi kayak
kesadaran bahwa oh oke ini saatnya untuk berhenti, ini saatnya untuk lari lagi gitu. Jadi itu kayak yang aku harus lanjutin ke 2024 gitu kalau aku. Nah, itu Thank jawaban you. ke 2000 ke Dona ya. Ya, Nah, Iya, sekarang siapa jawab yang pertanyaannya? Pencatanya jawab pertanyaan aku Dona belum, lagi atau aku belum? belum, Iya, Wilka Rika, belum. aku Rika belum. sama Upi juga belum ngasih Enggak, pertanyaan kan? aku Oke, belum jawab oh punya jawab dulu Detek. ya. Oke, Iya. Jadi siap. lebih ke social life ya Don ya maksudnya. Iya. Social life ya. Nah, 2024 yang akan gue lanjutkan ke depan itu adalah selalu mulai dengan why. Misalnya mau nongkrong gitu ya. Kayak mengajak temen nongkrong tuh tanya dulu ini buat apa gitu. Itu yang gue mau lanjutkan. Yang mau gue perbaiki adalah em, kadang mungkin nggak perlu pakai alasan karena apa namanya kadang segala sesuatu itu tidak ada alasan logikanya. Kadang Hmm. cuma jadi gini sering kali terjadi sama gue itu adalah kayak gue tuh nggak terlalu pengen hadir dalam acara-acara sosial gitu. Tapi pas gue datang, setelah gue melawan diri sendiri untuk nggak datang, gue malah senang gitu. Karena gue senang berada dengan banyak orang, apa gue namanya, freezing. iya recovery situ. Banyak orang berinteraksi, cerita-cerita dan lain-lain. Gitu sih. Dan, jadi nomor satu adalah Hmm. eh, nanyain baik-baik kenapa mau melakukan ini atau dalam social life. Yang kedua adalah kadang nggak apa-apa melawan apa namanya mau diperbaiki adalah coba lawan dulu diri sendiri yang nggak mau itu supaya kamu pas ini bisa menemukan kesenangan. Yes, thank you. Pertanyaan kedua, Keren. pertanyaan kedua, DT. Hmm. Pertanyaan kedua, Pak. Kalau belum ada, kita ke EZ dulu. Ya, loncat-loncat. EZ. Iya, kalau aku sih itu tadi berkaitan juga dengan mental health ya, maksudnya yang apa berhubungan dengan diri sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa eh, akhirnya gitu menyelesaikannya dengan cara apa ketika secara tahun 2024 tuh ada hal yang sifatnya tidak menyenangkan ya dalam tanda kutip mengganggu gitu. Akhirnya diselesaikan apakah memang dengan rilis rilisnya dalam penting gini mau itu selesai karena memang akhirnya kita menolak berhubungan dengan situasi itu atau kita malah bersahabat dan kemudian apa ya mencoba dengan trik lain gitu langkah lain sehingga akhirnya misalnya gini gue nggak suka kerjaan ini gitu karena bikin stres apakah aku akan tidak menerima pekerjaan itu lagi atau gue coba cara lain sehingga akhirnya pekerjaan itu tetap gue jalanin tapi nggak bikin stres gitu karena kan kadang pekerjaan itu bukan cuma sekedar mikir ya logika tapi mentally kan juga ikut ya kadang-kadang aku pernah dulu kerja tuh sampai akhirnya nangis karena kok gue capek mental ya bukan capek ngurusin laporan tapi mentally gitu akhirnya aku tidak menerima pekerjaan itu lagi itu lebih baik daripada mencoba cara lain kayaknya nggak ada cara lain kecuali ya lu kerjain laporan Iya, iya, itu iya. itu kalau aku gitu kira-kira kalau Pertanyaannya, yang lain iya per- pertanyaannya itu kalau emang ketemu hal itu oh, selama oke. 2024 itu apakah di lebih caranya untuk menyelesaikan persoalan yang Oke, oke, oke. mengganggu batin itu dilepas apa eh, buat tips tips khusus. Oke, Rika dulu yang share. Oke. Kalau tadi menjawab pertanyaan itu terus terang banyak ya di 2024 tuh yang apa namanya ketemu hal-hal yang kita pikir kita nggak suka gitu. Kita pikir Mm-mm. kita nggak suka itu kalau yang aku temuin ya. Jadi kayak dulu aku menghindar banget tipikal-tipikal pasien tertentu gitu. Kayak yang nggak mau aja gitu loh. Tapi kok Iya. semakin aku hindarin kok yang datang makin banyak gitu ya. Dan akhirnya bukan nggak ada pilihan, tapi aku akhirnya memilih untuk partisipasi secara maksimal aja gitu. Jadi kayak Mm. daripada aku sibuk mikirin gimana cara dia nggak datang lagi atau menghindari dia, lebih baik aku berpikir
lo ngadepin apa sih gitu. Maksudnya kayak aku fokus on them gitu lah. Itu hasilnya ternyata ya learning gitu loh. Aku learning banyak banget. Oh gitu. Just because I don't understand itu nggak, it doesn't means itu jelek gitu. Jadi kayak mungkin sekali-sekali perlu kita coba gitu ya untuk daripada kita setengah-setengah gitu ya melakukan sesuatu yang kita pikir nggak suka. Daripada setengah-setengah coba dia lakukan sepenuh hati. Kok ternyata bagus ya, maksudnya aku bisa fokus, aku bukan berarti selama ini aku nggak tulus juga, tapi kayak ada ketakutan-ketakutan di diriku lah yang selama ini ada. Ternyata itu berasal dari ya kurang belajar gitu. Ternyata setelah mempelajari sendiri, praktisnya segimana, teorinya gimana gitu kayak oh, not necessary bad ya sebenarnya. Dan efeknya buat aku juga kerasa gitu. Di sama-sama buat aku satisfying. Terus walaupun ada failnya, udah pasti. Walaupun ada failnya, cuman aku bisa lebih fokus pada hal yang positif gitu ya buat aku terutama dan buat dia gitu. Jadi itu sih Kak El dan teman-teman jawabanku. Kalau DT? aku kan langsung gua. Ya, pertanyaannya seru ya. Jadi biasanya kalau seperti itu aku akan jeda dulu. Jadi apa? Cari waktu untuk jeda, membuang dulu gumpalan-gumpalan energi atau emosi yang mengganggu sehingga nggak bisa clear berpikir. Kemudian begitu sudah lebih rileks akan mencari ini maknanya apa. Jadi maknanya saya dihadapkan dengan situasi ini atau diminta melakukan ini apa. Apa dulu sebenarnya hal seperti ini sebaiknya sudah saya lakukan tapi belum. Jadi waktunya untuk sekarang diolah lagi gitu. Eh, jadi menimbang dulu meaningnya apa terhadap situasi ini. Kemudian pertimbangan berikutnya, kebermanfaatannya apa? Manfaat bagi perkembangan diri, bagi orang-orang sekitar. Kalau ternyata kebermanfaatannya besar, kemudian meaningnya saya udah dapet, ya udah saya bisa ambil decision. Jadi biasanya jeda dan jeda itu dilakukan dengan hal-hal yang benar-benar enteng, ringan, sederhana. Berarti ngopi-ngopi dengan aku kan? Iya, bisa ngobrol, ketawa-ketawa gitu ya, atau sekedar keluar aja cari udara gitu. Atau Iya, iya, apapun lah membuat kita nyaman. iya. Hmm. Kalau saya ini ya Zed, belajar untuk melakukan eh, menakar ekspektasinya dari setiap social relations itu termasuk juga working relation gitu. Kalau pekerjaan yang ini tuh saya tahu saya menempatkannya pada kategori yang berat, artinya pemikirannya, fisiknya, energinya butuh yang lebih tinggi dibandingkan yang Mhm. ini gitu misalnya. Atau kalau relasi sama yang ini itu ekspektasi saya nggak usah tinggi-tinggi banget, segini aja untuk teman ngopi aja, nggak usah ada engagement yang menyulitkan buat dia, menyulitkan buat saya juga gitu. Jadi saya belajar mengkategorikan, melevelkan kayak gitu. Tidak mudah, tapi saya mencoba karena menurut saya udah waktunya porsi saya membuat saya happy 60% dibandingkan kewajiban peran saya di kehidupan sosial itu 40% aja deh, nggak usah. Kalau dulu masih bahkan 60, kitanya 40, tapi sekarang udah waktunya kayak kita 60, yang lain 40 aja. Kalau kita nggak diajak dalam sebuah project oleh teman kita yang ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Saya merasa bahwa ya udah itu ekspektasi saya terhadap ini rendah aja, nggak ajak nggak apa-apa, oke gitu. Gitu sih, Zat. Sama. Ada pertanyaan kedua Sama. atau muter dulu? Sama. Atau muter dulu? Muter. Ada Oh pertanyaan? ya, muter dulu, muter dulu. Oke, Muter. Rika. Kalau ada yang bisa Hmm. perbaiki di tahun ini, ya kira-kira teman-teman mau memperbaiki hal apa? Ini udah bisa luas banget loh ini jawabannya. Gitu. Masih kan Luas. masih di hubungan interpersonal aja. Oh Kita masih nih, Ah. ya, masih nih, masih. hubungan antar Oke, manusia, Oke. kita dengan Apa partner. tadi pertanyaan apa yang mau diperbaiki? Kalau ada kalau ada yang bisa diperbaiki di tahun 2024, maksudnya kalau 2025. bisa diputar ulang, kalau Anda punya tongkat Wih, ya, apa sih yang mau dirubah? Oke. Saya tahu, diubah, saya tahu, di, saya di, tahu. diubah atau diputar ulang? Diputar ulang tuh maksudnya ya kalau kita punya time machine gitu kan, itu kan udah kejadian tuh.
apa yang bisa mau diperbaiki kan harus diputar ulang tuh balik ke masa itu. Apa Oh. apa itu hal apakah itu gitu. Oke, oke. Aku Ya, tahu. ya, KL dulu. Mbak Aku Zia. tahu. Aku tahu. Kalau aku diputar ulang adalah eh, lebih lebih tega sama diri sendiri, sama perasaan orang lain juga harus lebih tega gitu. Dalam pengertian gini, kalau aku kan sekarang kadang-kadang berusaha untuk tidak menyakitkan, tapi juga kadang-kadang secara mental, aku makanya dari tadi kan ngomong pertanyaannya juga masalah mental aku sendiri gitu kadang. Karena yang menjadi bahagia itu adalah aku pengen orang lain tidak sakit, tapi aku sendiri kok kayak jadi bohong gitu. Itu kan sebenarnya nggak boleh gitu. Padahal harusnya jujur-jujur aja gitu. Kalau jujur, ya mungkin sakit orangnya atau saya juga sakit gitu. Tapi at least setelah itu kan kelar nih, langsung jelas gitu kayak WP bilang, kalau nggak diajak ya udah, diajak ya nggak apa-apa gitu, kasarnya kayak gitu. Nah itu aku juga kadang-kadang mesti begitu. Jadi kalau mau diputar ulang, aku lebih baik mendingan udah deh tega-tegaan aja dalam tanda petik dari awal. Hmm. eh gue ternyata nggak nyaman ya kalau emang kayak begini posisinya, mendingan nggak usah gitu. Terima kasih misalnya gitu. Jadi daripada oh ya mungkin mudah-mudahan insya Allah bisa, terus pasti jalanin kok kayak gue ganjel ya gitu. Tapi mau bilang nggak enak kayak gitu. Jadi kayaknya akhirnya, nah di 2025 kayaknya balik lagi tuh. 2024 kan revolusi. Nah 2025 kayaknya revolusi lagi. Jadi berubah untuk jauh lebih eh, bukan ya tega dalam pengertian jujur yang nyakitin atau tidak, tapi at least itu tadi 60% buat kita harus lebih nyaman dan bahagia daripada nggak enakan sama orang gitu. Gitu. Setuju. Setuju. DT, DT. Dona? Ya, kilas balik mungkin mencoba semakin mindful ya dengan orang-orang dekat, khususnya inner circle. Pada saat kita lagi sibuk, biasanya kalau kita lagi sibuk-sibuknya, kita lebih mindful dengan apa yang akan kita lakukan, tapi ya lupa nih sama vibe di sekitar kita. Dan Ya. nanti kalau sudah selesai kesibukannya, kita baru, oh iya ya tadi tuh aku cepet-cepet pergi itu. Tadi aku nggak terlalu dengar gitu. Hmm. Padahal Hmm. sebenarnya kalau dipikir-pikir itu crucial moment. Jadi ingin lebih mindful, eh, tetap mencoba untuk memperhatikan secara proper apa yang terjadi di sekitar, di orang dekat sekitar, walaupun ada hal besar yang ingin dilakukan. Karena terkadang yang kecil itu sebenarnya akan membawa kebahagiaan juga pada saat kita hadir lagi. Dan supaya kita tidak take it for granted gitu Ya, atas apa yang betul. terjadi. Itu sih. Ya, itu take for granted itu tuh bahaya. Hmm. Kalau gue Oke. mungkin lebih, kalau misalnya, apa tadi yang mau diulang ya? Mau diulang atau enggak? Mau diperbaiki kalau 2024 Ya, kalau bisa diulang. diulang apa Yang, yang mau diperbaiki gitu maksudnya. kalau mau diperbaiki adalah, gue mau belajar lebih menikmati aja. Lebih mindful, lebih in the moment, lebih carpe diem. Lebih itu, lebih carpe diem. Kayak hari ini seneng karena bisa taping podcast, akhirnya jadi. Yang tadinya sempat merasa tidak akan jadi gitu. Sampai Terus, last minute tuh, ya kan iya. susah kan kita tadi ya. Heeh. Tapi kan karena gue udah belajar pasrah jadi kayak udah nggak apa-apa. Berarti tahun depan, Desember tahun depan, which is masih lama. Tapi tiba-tiba EZ bilang dia bisa. Jadi itu belajar untuk, kadang-kadang gue merasa kayak gue suka terburu-buru. Baru jam segini besok mau ngapain gitu. Dan apa namanya, mungkin eh, tahun ini yang gue rasakan adalah just carpe diem aja dulu gitu. Ya, Seize the day. here and now. Mm-mm. Hmm. Kalau aku, I wish the awakening itu comes early gitu karena Hmm. eh, terus terang agak menengah ke belakang gitu loh. Jadi kayak yang awal-awal tahun itu kayaknya aku belum belum menyadari banyak hal-hal yang aku lakukan, yang aku pikir akan membawa manfaat buat diriku dan aku membuang waktu terlalu banyak untuk menunggu Hmm. itu, tapi ternyata nggak juga gitu. Jadi kayak involve di dalam satu grup sosial bukan sosialita ya apa sih kayak grup pertemanan gitu yang aku Hmm. harap tadinya bisa ngebenerin aku gitu cuman
ternyata hasilnya malah di luar dugaan, makin apa, bikin aku makin ilfeel gitu ya kayaknya. Terus aku ngambil waktu terlalu lama lagi untuk keluar dari lingkungan itu gitu. Jadi itu yang aku Hmm. sesalkan. Dan kalau mau diperbaiki, pengennya dari awal aku nggak jump to the conclusion kayak gitu gitu. Maksudnya kan Hmm. pengen gampang aja ya, kalau baca buku sendiri kan mungkin butuh waktu. Tapi kalau bercakap-cakap, berbagi ilmu, itu kan lebih cepat gitu ya. Aku pikir gitu tadinya. Kan aku pengen dapet ilmunya gitu. Ternyata enggak gitu. Jadi kayak itulah yang pengen aku perbaiki di tahun 2024. 25. Hmm. Oh, Untuk 2025. maksudnya 2025. Oke. Untuk 2025. Betul. Oke. Hmm. Pertanyaan Ya, kedua apa? kupik dong. Oh, aku. Kan muter dulu. Heeh. Ini masih harus sosial atau bisa yang lain? Enggak. Boleh Terserah bebas. Oke, ini social life juga nggak apa-apa. Gue mau tanya Hmm, sama teman-teman, pengalaman hmm, apa yang tahun ini hmm, yang mengejutkan dalam artian tidak menyangka bahwa pengalaman ini bisa pertemuan, perjalanan, perjamuan, atau event gitu yang kita datang ke titik itu dengan tidak tidak menyangka bahwa sesudahnya itu menjadi dalam banget maknanya buat kita. Dalam berbagai hal bisa jadi lebih happy, bisa jadi lebih sehat, atau kayak tiba-tiba relasi menjadi lebih baik sama orang ini setelah kejadian itu gitu. Pokoknya sebuah kejadian yang sangat bermakna personal tanpa menyebutkan kejadiannya apa ya, tapi kayak apa yang lo rasakan gitu, yang lo terakhirnya menyadari bahwa ih gila gue senang banget dengan ini gitu. Siapa Hmm. dulu? Silakan. DT. Urutan nomor. Terus ya putar lagi ke DT, DT. eh, Mungkin menjalin lagi kontak dengan pihak yang sudah lama tidak Hmm, terakses dalam satu eh, pertemuan yang tidak terlalu direncanakan, ya. iya. This is the best part Dan biasanya sih, yang tidak direncanakan itu. dan mengalir eh, dan memberikan nuansa-nuansa positif yang di era dulu didapat, sekarang masih ada dan menumbuhkan lagi apa kualitas positif dan akhirnya banyak aha moment maupun Hmm. aha experience yang diperoleh setelah itu. Ya. Ezra. Hampir sama sih sebenarnya sama Dona juga ya. Ada kejadian-kejadian yang emang nggak pernah direncanakan, tiba-tiba datang dan membawa aura yang berbeda gitu. Tapi itu PR. Jadi kadang-kadang gini, aku melihatnya eh ada hal-hal yang membahagiakan, tapi aku juga nggak mau euforia karena kadang-kadang apakah ini true gitu, apakah ini sebuah euforia aja, karena kadang-kadang ada yang namanya rezeki itu kan juga ujian ya. Nih gua kayak orang mancing deh gitu, mancing pertama kali pasti dapat ikan, itu semua orang kalau mancing dapat ikan, tapi setelah udah 2 kali datang ke pemancingan itu nunggu sabar sampai 2-3 jam belum tentu satu ikan pun muncul. Nah aku tuh langsung pada akhir tahun ini gitu langsung gini, ini yang kemarin tiba-tiba muncul nih sebenarnya ujian gue bakal sabar nggak ya? Ini kayak dikasih permen gula-gula dulu nih di depan gitu. Tapi sebenarnya nih tahun depan nih belum tentu seindah ini dan semudah ini gitu. Jangan-jangan nanti kesabaran gue jauh akan lebih diuji untuk hal-hal itu, terutama pekerjaan. Tapi pekerjaan ini juga sama dengan relasi dalam pengertian apakah ini juga sesuatu yang akan permanen gitu untuk bisa dijalanin atau ini semua juga masih opening aja, preambul-preambul gitu ya. Yang kadang aku harus habis itu mulai mundur lagi sekarang untuk melihat apakah di 2025 ini itu memang akan berlanjut sama atau ada hal-hal lain yang aku jauh lebih harus bersiap secara mental untuk itu tadi lagi mengiyakan atau tega gitu. Kalau ternyata emang nggak bisa gitu. Kadang-kadang kan gitu ya, hadiah datang sekali belum tentu bisa dia 2 kali datang. Nggak mau terlalu berekspektasi lah, kadang-kadang gitu ya. Kayak Upi juga bilang, kadang-kadang kita nggak mau juga terlalu berekspektasi berlebihan gitu. Ya udah usianya mungkin. Aku kebalikannya dari KL sih. Aku eh,
khususnya gitu ya. Jadi kan aku senang belajar gitu ya. Nah, di satu titik aku dipertemukan gitu ya. Itu sebenarnya kalau mau ngikutin ego males banget gitu. Maksudnya kayak, ngapain sih gua gitu. Tapi entah kenapa gitu loh. Dukungan tuh datang dari mana-mana. Dari orang-orang terdekat, dari Ya, suami, dari anak-anak. You see, if you want to learn that ya, go ahead gitu ya. Ternyata pertama aku belajar itu. Kemudian yang kedua, ternyata di lingkungan itu aku diberi kesempatan untuk langsung nyebur gitu ya. eh Takut sih, maksudnya kayak lah aku kan masih belajar ya, bisa nggak ya gitu. Takutnya tuh banyak banget gitu. Tapi eh syukur, alhamdulillahnya aku terima tantangan itu ya. Itu tidak mudah sih, tapi maksudku sekarang malah aku jadi tahu, aku jadi merasa punya bekal untuk menghadapi 2025 gitu. Oh, I know. Aku akan mencapai ini di 2025. Sekarang aku nggak takut lagi. Padahal tadinya tuh belok dulu gitu. Kalau mau ke situ tuh sini aja deh gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak, gue mau ke situ. Gue udah tahu caranya, gue mau ke situ gitu. Itu sih kalau aku. ya. Topik. Oke, kan gue nanya tadi. Oh iya deh. Emang nggak boleh Yang jawab nanya sendiri ya? gue. Nggak boleh Jawab jawab. sendiri ya. Gue juga mikir Ya dulu mau ya jawab apa. sendiri enak aja kita suruh mikir deh kagak mikir. eh apa ya? Ya. eh Nanti aja deh kita circle back itu. Sekarang yang rapid Hmm. fire question dulu deh. Ini intermezzo intermezzo. Rapid fire, Hmm. cepet-cepet aja jangan lama-lama. Satu, makanan favorit tahun ini. Go. Bubur, Hah? bubur. Bubur. DT. Bubur apa nih? Bubur ayam atau Ya, bubur? Oke. DT. Nasgor. Nasgor. EZ. Apa ya? Martabak deh. Manis. Asin. Asin. Dua. Itu gak ada pilihan, soalnya baru juga beli tadi. Lagu Gak ada lagu pilihan. lagu favorit tahun ini. favorit Mm-mm. Banyak. Bernadia. Yang mana? Untungnya gitu. Semuanya gue apa? Bernadia. Pokoknya lagu dari dia lah. Oke. DT. Itu apa eh, apa DT? Oh, lagunya Bruno Mars. APT. eh APT main satu lagi tuh enak. Yang Ini liriknya enak. yang apa? Yang Refrainnya suka yang sama dipakai. Lady Gaga ya. Ya. Itu. Nah, When the world is ya. apa itu? Ya itu. Hmm. EZ. Itu loh Malik tapi bukan yang itu. Yang Aduh, satunya aduh, yang aduh. Aduh, bukan yang eh, eh, lagu engkau dia. rembulan. Nah, itu apa judulnya? Nggak tahu. Mana hari datang. Ya itulah. Nah, Kan itulah. rembulan kan, rembulan. Rembulan kayaknya rembulan. Apa gitu. Pokoknya bukan yang itu. Oh, di sini ini ini begini begitu apa? Itulah judulnya. Yang Kayak Aku gituan lah. aku Kayak ingin gitu. begini begitu mah Doraemon. ya, pokoknya begini begitu. Udah, lagu udah ya. Terus oke. eh Kata favorit tahun ini. Kata favorit. Mm-mm. Kata atau ungkapan atau frase atau apa pokoknya mungkin nggak harus kata sih. Apa? Ya Hmm. udah sih. Ya udah sih. Ya udah sih. Anak gue tuh paling sering. Ya udah sih. Ya juga ya. Udah ya benar-benar udahan tapi. Ya udah sih. Oke. Lebih kayak ya udah sih ya gitu ya. Ya Bagus udah sih. juga sih. Ya udah sih. Ya. Dia teh apa? Kata. Kata Hmm. boleh, Siap. frasa boleh, ungkapan boleh. Ya mungkin ajakan kayak yuk gitu. Itu eh, sesuatu yang tidak terlalu direncanakan tapi menyemangati. Itu di tahun ini lumayan. Yuk, ini yuk. Oke, yuk gitu. Hmm. Eh, Yes. Is that? Kalau emang itu buatku, itu akan buatku. Dalam bahasa Indonesia itu gitu tuh. When it is for me, it's for me. Oh iya iya. Gitu. mm, Ya, Dah, bagus itu bagus aja. bagus. Jadi nggak usah Terus gue dikulik-kulik juga lah. apa ya? Gue kalimat Kamu favorit. nanya tapi suka nggak menjawab Eh, nih. Karena pertanyaan adalah jawaban itu sendiri. iya Ya betul, betul. dia adalah Kayaknya menjawab. kayaknya yang ekspres yang
Ini enggak 2024 juga sih. Pokoknya yang selalu gue suka itu adalah Love You. Oh, kirain damn. Udah jarang sekarang pakai kata itu kayak. Kirain ya, Mm, damn good. Terus sudah ya kata lagu ini eh Udah putaran. momen momen favorit 2024. Momen ya, maksudnya bisa makan makan es cendol durian yang enak banget apa gitu pokoknya momen. Liburan sama anak-anak kemarin. Yeay. DT, mingle, bercanda sama orang-orang dekat, sama keluarga. nice. Sip. Makan tiramisu enak. Wih, tergoda nih gue. Di mana tuh Menemukan tiramisu? tiramisu enak. Di Ntar gue kayak promo lagi. Good. tiramisu. Akhirnya Mm. gitu. Iya, kalau Udah. gue nganterin anak gue sih itu eh, kuliah itu. Ya. Bukan buat liburan sih, Rick, tapi gue ngerasa kayak, Mm-mm. oh, ini adalah momen yang baik untuk gue carpe diem. Oke. Karena Ya. karena gue gak punya agenda waktu nganter, cuma nganterin doang gitu. Biasanya biasanya lu selalu punya. Mm. Iya, Bawa. biasanya sampai sampai gue tanya gini, biasanya ibu kalau pergi kayak udah tahu tuh kayak list tempat mana aja yang mesti dikunjungin gitu. Kayak croissant terbaik di Melbourne tuh di mana gitu kayak pada yang kemarin gue kayak no, Gitu aja. enggak. Gue cukup happy dengan uh, gue proyeknya nganterin dan membuat melihat bahwa dia bisa settle yang cukup nicely. Hmm. Udah gitu gue nggak punya ekspektasi Eza nggak punya ekspektasi kayak harus ini enggak gitu. Not even googling kayak gue kan kita terbiasa kan kayak mau pergi ke sebuah tempat tuh kayak Google ih ada apa nih even ke Solo gitu kayak soto yang mana yang belum pernah gue cobain gitu kan Don gue ya Hmm. Mm. jadi tahun 2024 gitu ya yang ini kayak mungkin juga karena mungkin gue tidak punya waktu untuk mikir itu kayak udah yang penting Hmm. I know my why pergi ke situ tuh kenapa udah that's it gitu. Oke. Oke. Nah, yang ada yang mau kasih pertanyaan lain? Iya. Masih ada waktu? Ah, Masih ada masih, waktu kah? masih. Berapa kira-kira? Berapa Satu menitkah kita pertanyaan akan deh ngobrol? masing-masing. Satu pertanyaan putaran ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Itu Aku deh. Oke, Nggak, Siapa? Rika silakan. sama aku? Boleh, boleh yang LKR. duluan. Mm. Enggak, kalau aku sih ngeliatnya gini. Sebenarnya kalau kita ngomong bahagia, kan kita selalu ngomong podcast bicara bahagia. Sebenarnya bahagianya yang dirasa teman-teman adalah bahagia untuk, kan orang dari dulu suka gini. Gue bahagia kalau orang lain bahagia. Itu masih berlaku nggak sih? Di 2024. Buat nanti, kalau nanti di 2025 kalau kita ngomong gua bahagia kalau orang lain bahagia itu masih masuk dalam kamus nggak atau diganti itu kamusnya. Aku ya aku enggak. enggak. Aku enggak. Aku sama mereka Terus enggak. Cepet banget jawaban enggak. Di Enggak. saat ini enggak. Detet, detet. Aku lebih dalam konteks aku bahagia bila menempatkan sesuatu pada porsinya. Apakah itu orang lain bahagia karena hal itu bisa. Namun apakah orang lain bahagia tapi ada yang nggak bahagia kalau nggak sesuai porsinya, jadi tadi nggak bisa. hmm, ya, Oke, Rika ya apa? sama sih. Tadi itu enggak langsung. Rika tak pertanyaannya apa? Oh, Rika pertanyaannya. Hmm. Oke. Oh, pertanyaan. Pertanyaan. Aku ya sekarang ya. Eh, Langkah kecil yang mau diambil untuk tahun 2025 ini akan dimulai dengan apa? Langkah kecil. Bismillah. Your baby step ya udah pasti sambil bismillah. Kamu ngapain? Oh, oh. Eh, kalau aku menghitung waktu, melihat maksudnya melihat waktu itu jadi sampai jadi benar-benar melihat waktu Januari, Februari, Maret, April itu apa gitu karena aku mau lebih banyak waktu untuk bisa menulis bukan menulis aja meluangkan waktu untuk diriku sendiri jadi kalaupun ada hal-hal jadi yang pertama kali aku lihat dari sekarang adalah selalu kalender gitu apa aja yang udah keisi dan apa aja yang bisa gue spare dari sekarang untuk gue karena aku pengen sekali menyelesaikan impianku untuk diriku sendiri gitu selain buku ya gitu
Jadi ada hal-hal lain yang kayaknya malah nggak masuk. Kalau bisa aku reject, aku reject. Itu tadi makanya jadi berkaitan lagi dengan tega-tegaan tadi gitu. Karena aku punya eh apa ya, sama lah kayak waktu 2 tahun lalu gitu, bahwa buku ini harus kelar gitu. Jadi PR-nya itu sih. Jadi ngelihat kalender, berapa banyak kali libur sama berapa banyak waktu yang lain bisa dipakai. Jadi set banget tuh, jadi set. Benar, kecil lihat kalender. Aku mau belajar bisnis untuk bisa bisnis online. Ya. Oke. Iya, skill, Ya, menambah skill untuk bisa. Bete? ya, melihat goal besar di tahun ini apa, kemudian mendiskusikan dengan individu-individu yang berkorelasi untuk melihat apakah goal itu possible diwujudkan, ininya Dona, bagaimana. jawabannya lebih membumi dong, Dona. Itu udah paling di booming. Jadi kan ya Yang dia mungkin individu itu yang melihat kaitan. goal besar gitu. Oh, Oke. goal dan besar. dan bagaimana mencapainya. Oke. Oh, ya Kalau sama sih sebenarnya goal besar dari jalan yang kecil sih ya gitu. Tapi aku kalau aku, aku jelasnya kalender. kalau aku sendiri, kalau maunya aku di Q1 itu aku udah balik stamina ya. Staminanya aku pengennya aku lebih perhatiin biar aku bisa di jadi 1, 2, 3 itu kan puasa, hibernating dan Iya, sebagainya. Itu aku mau pakai untuk mengembalikan endurance supaya aku bisa lari lagi gitu. iya. Dona, Kesehatan mental dan fisik. Itu tadi Dona udah global. enggak, Dona pertanyaannya apa? Oh, Untuk oh, aku pikir udah mulai menggelap nih. Ya, ini 5 menit lagi. dalam konteks bahagia. Dibanding tahun lalu, maka Hmm. tahun ini saya lebih Oh, Lebih rileks. saya lebih tense. Saya Rika? lebih saya relax kayak Upik. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir deh, gue sambil tutup ya. Apa yang eh, teman-teman antisipasi dengan riang gembira di 2025? Oh, aku dulu ya. Aku kayak panen nih 2025 kayaknya dari yang aku pelajarin gitu, feelingku ya. Jadi kayak aku harvesting gitu dari things yang aku learn di 2024. Keren. Eh, gitu. Dona, pertanyaan tadi apa, Pi? Sorry lupa. Apa yang lo mengantisipasi dengan riang gembira di tahun Oke. 2025? Mungkin traveling ya. Traveling. Sama. Ya, sama itu kita, kayaknya aku ngeliatnya traveling. sama kita kan? Hmm. Hmm. Mungkin. Mungkin Oke, akan banyak Iya oke, dong. serinya. Iya oke, dong. oke. Oke, Arek. Hmm. terima kasih atas Oke. waktunya yang mendadak. Oke. Sorry gue ini emang ide mendadak. Terima kasih atas waktunya dan juga gue berterima kasih 2024. Apapun yang kita lakukan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Semoga views kita naik dan apapun rencana ke depannya berhasil baik. Dan I wish you guys sehat-sehat semua, semua rencana Ya, tercapai. sama-sama. Dan insya Allah I'll see you tahun depan. Kita bikin plan bareng lagi. Bye, love you guys. Ya, oke. Thank you Love you. semua Thank Bye, untuk bahagia. you. Bye-bye. Love you bye. all.